video pertama mengenai metode numerik. Ya. Video ini berdasarkan buku referensi yang diambil dari Microcomputer in Numerical Analysis, K.R. Linfield and Chet Penny. Kita langsung ke slide selanjutnya. Jadi di dalam video ini banyak metode yang akan dibahas. Pertama, video pertama ini kita akan membahas mengenai metode bisection. Jadi metode bisection ini gunanya adalah untuk mencari nilai akar dari suatu fungsi nonlinear. Ya. Jadi fungsi nonlinear berarti fungsi yang tidak linear. Dia membentuk kurva-kurva, di mana kurva itu memotong di sumbu X. Nah, memotong di sumbu X ini dia bisa lebih dari satu titik, adalah akan mencari salah satu titik. Ya, salah satu titik fungsi tersebut yang memotong di sumbu X. Ya. Titik yang memotong di sumbu X dari fungsi tersebut itu dinamakan dengan nilai akar. Nah, adapun tahap-tahap yang diperlukan atau algoritma yang diperlukan untuk melakukan metode bisection ini, ya, pertama adalah kita harus menentukan interval awal. Interval awal ini atau selang awal, ya. Jadi selang awal ini harus dipilih di mana nilai akar yang akan dicari ada di dalam interval tersebut. Ya. Nah, interval awal itu biasanya kita namakan dengan X1 dan X2. Gitu ya. Kedua adalah menentukan titik tengah di antara X1 dan X2. Ya. Dalam hal ini, titik tengah itu kita namakan dengan X3. Caranya dengan menjumlahkan X1 dengan X2 lalu dibagi 2. Nah, jadi kita akan memperoleh 3 titik, X1, X2, dan X3. Lalu kita hitung nilai Fx1, Fx2, dan Fx3. Jika Fx1 dikali dengan Fx3 lebih kecil daripada 0, ya, maka akar akan ada di X1 dan X3. Jika akar ada di X1 dan X3, maka pada iterasi berikutnya kita akan membuat interval baru, di mana X1 yang baru, ya, interval untuk X1 yang baru kita pergunakan X1 yang lama. Dan interval untuk X2 yang baru kita pergunakan X3 yang lama. Karena akar ada di X1 dan X3. Jadi ini menjadi selang baru. Yang tadi selangnya atau intervalnya itu adalah X1, X2. X3-nya ada di tengah. Ya, karena nilai Fx1 dan Fx3 lebih kecil daripada 0, maka akar ada di X1 dan X3. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi dalam bentuk grafik di slide selanjutnya. Ya, setelah ini dilakukan, berlanjut ke langkah 2, yaitu dengan menentukan titik tengah X3 yang baru. Ya, dari X1 yang baru dan X2 yang baru ini. Ya. Jika Fx1, Fx3 tidak lebih kecil tapi lebih besar daripada 0, ya, maka yang dilakukan ada yang ini, tahap kelima. Ya, tahap kelima. Jika lebih besar daripada 0, maka akar akan ada di X3 dan X2. Ya, jadi Fx1 dikali Fx3 lebih besar daripada 0, maka akar akan ada di X3 dan X2. Maka X3 ini menjadi, X3 yang lama ini menjadi X1 baru. Ya. Dan X2 yang lama tetap menjadi X2. Jadi X2 yang baru ini tidak berubah.
yaitu nilainya adalah X2 yang lama. Yang berubahnya X1, yaitu nilai X3 yang lama. Lalu ulangi langkah kedua berikutnya. Terus ya, sampai batas yang kita inginkan. Gimana, paham ya? Ya, mungkin akan lebih jelas jika dilanjutkan di slides berikut ini. Jadi, pada awalnya itu di sini ada interval X1 dan X3. Katakan kurvanya saja bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah interval awal di antara X1 dan X2. Ya, di mana X1 di sini nilai fx1-nya adalah ini, positif. Ya. X2 nilai ini harusnya fx2 ya, salah ini. Ini harusnya fx2 ya. Nah, X3 ini adalah nilai tengah antara X1 dan X2. Ya, dengan cara ini X1 ditambah X2 dibagi 2. Sehingga kita dapat X3. Lalu kita cari fx3-nya. F ini fx3 ya. Jadi fx3 di sini. Jadi fx1 positif, fx2 positif, dan fx3 negatif. Gitu ya. Nah, jadi secara grafis kita bisa lihat bahwa akar itu berada di antara selang X1, selang X3 dan X2. Berada di sini. Ya, ini secara grafis. Ya, secara grafis. Bukan ada di sini. Jadi di antara X1 dan X3 tidak ada. Ya. Nah, tadi kan batasnya fx1 dikali dengan fx3. fx1 adalah positif. Ya. fx1 positif. fx3 positif juga, ini 3 kan. Harusnya 3 ya. fx1 positif, fx3 positif. Jadi fx1 dikali fx3 itu adalah nilainya positif, lebih besar daripada 0. Ya. Jadi syaratnya berdasarkan step sebelumnya, ya, kalau fx1 dan fx3 lebih besar daripada 0, maka akar akan ada di x3 dan x2. Ya, jadi akar ada di x3 dan x2. Akarnya ada di x3 dan x2, betul kan ya? Jadi secara grafis ini, ya, akarnya selanjutnya ada di x3 dan x2. Nah, x3, x2 ini akan menjadi interval atau selang baru. Ya, selang baru untuk iterasi berikutnya. Ya, jadi yang tadinya x1 di sini, dia akan maju kemari. Ya, jadi x1 yang baru adalah x3. x2 yang baru adalah x2 yang lama, tidak berubah. Jadi seperti ini. Ya, jadi sini menjadi x1, sini x2-nya tetap, ya. Nah, lalu di sini fx1 ya, sini fx2 ya. X3-nya juga begitu, dibagi, dijumlah bagi 2 ya. Nah, jadi fx1 positif, fx3 negatif, dan fx2 negatif. Ya. Lalu kita kalikan lagi. Ya, untuk menentukan akar itu ada di selang yang mana? Selang atau interval x1, x3 atau x3, x2. Nah, cara mengujinya dengan mengalihkan fx1 dikali dengan fx3. Ya, di sini fx1 positif, fx3 negatif. Jadi fx1 dikali dengan fx3 itu dia akan lebih kecil daripada 0. Ya, negatif kan negatif. Dia akan lebih kecil daripada 0. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan slide sebelumnya, kalau lebih kecil daripada 0 berarti akar ada di X1 dan X3. Ya, akar ada di X1 dan X3. Kalau ada di X1 dan X3, maka X2-nya akan menggeser kemari. Ya, jadi X1 yang baru untuk iterasi berikutnya itu adalah tetap, dan X2 yang baru untuk iterasi berikutnya itu adalah X3 yang lama ini. Seperti ini, ya. Jadi di sini X2-nya bergeser kemari. Kemari ya. Dan ini X2.
ini X1 gitu ya, sama nilainya X1 sama, X2 itu adalah nilai X3 yang lama ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi ya, nilai X3 nilai fx2, nah, lalu dikali lagi fx1 dengan fx3, negatif kan, negatif, berarti kalau negatif berarti akar ada di dalam selang atau interval 1, 3 ya, jadi 1, 3. Jadi untuk selanjutnya X1 yang baru adalah tetap X1 yang lama, dan X2 yang baru adalah nilai X3 ini ya, maju ke sini. Jadi kita perhatikan di sini interval atau selangnya itu semakin kecil mendekati nilai akar. Ini adalah nilai akar karena dia memotong di sumbu X, mendekati nilai akar yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita lihat pada iterasi berikutnya, enggak ada ya, enggak ada. Jadi begitu ya. Jadi nanti dilanjutkan pada iterasi yang keempat ya. Ini menjadi ke sini ya. Jadi X2 yang baru adalah nilai X3, X1-nya tetap, dan seterusnya ya, sampai interval atau selangnya ini kecil, dia mendekati nilai akar yang kita cari. Oke, paham ya? Nah, coba kita lihat solve problem ya. Ini ada contoh ya. Tentukan nilai akar dari suatu fungsi fx x3 x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 29x min 20 ya. Jadi interval awalnya itu dari 0 sampai dengan 2,5 ya. Jadi ini adalah x1-nya, ini adalah x2-nya. Nah, di sini perintahnya lakukan sampai 12 kali iterasi ya, sampai 12 kali iterasi. Oke ya. Jadi iterasi pertama X1 0, X2 2,5 ya. X1 0 kita hitung nilai fx1 ya. Jadi dengan mengganti nilai X ini dengan 0 sehingga kita dapatkan min 20. Begitu juga untuk mencari fx2, kita gantikan X2 ini dengan 2,5. Nah, ini diganti dengan 2,5 sehingga kita dapat plus ya 5,625. Nah, X3 ini hasil daripada X1 tambah X2 dibagi 2, hasilnya adalah ini. Ya, kita hitung F3-nya, X3-nya ya 1,25, ini diganti dengan 1,25 sehingga kita akan peroleh yang ini. Lalu kita kalikan fx1 dengan fx3. Kita lihat tandanya aja sebetulnya sih. Kita hanya memerlukan tandanya. Tapi kalau mau mengalihkan seluruhnya juga tidak apa-apa ya. Ini kan dikali min 20 dikali ini yaitu min 51. Ini minus ya. Jadi kalau minus berarti lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0 maka akar ada di interval X1 X3. Akar ada di sini. Nah, selanjutnya kalau ada bagaimana? Nah, selanjutnya kalau ada berarti X2 yang baru nilainya adalah X3 yaitu 1,25 ya. Jadi X2-nya maju, X1-nya tetap. X1 tetap 0, X2-nya adalah 1,25. Oke, kita masuk ke iterasi berikutnya. Oh ya, jadi untuk mudahnya kita masukkan ini dalam bentuk tabel ya. Ya, nilai-nilai ini ya. Jadi interval awal dari 0 sampai dengan 25 ya, ini iterasi pertama ya. X1 0, 2,5 dan seterusnya sampai segini. Jadi akar ada di interval X1 dan X3 ya. Jadi di sini karena dia lebih kecil daripada 0, akar ada di X1 dan X3 ya. Jadi X1 yang baru pada iterasi kedua nanti adalah X1 yang lama, sama, tidak berubah, yaitu 0. Dan X2 yang baru adalah 1,25 ya. Lanjut. Nah, X2 yang baru adalah 1,25. Kita lihat fx1 itu min 20, ini 2,575. Lalu kita cari X3-nya ya, dengan menjumlahkan X1 X2 dibagi 2. Hasilnya 0,625. Lalu kita cari fungsinya. Nih ya. Lalu kita kali ya.
fx1 dengan fx3 min 20 dikali min 5,53. Hasilnya adalah plus. Ya, jadi kalau plus itu lebih besar daripada 0. Jadi kalau lebih besar daripada 0 berarti akar tidak ada di sini. Akar ada di x3 dan x2. Ya. Akar ada di x3 dan x2. Nah, kalau akar ada di x3 dan x2, maka x1 baru adalah x3 ini. Ya. Nanti x1 baru adalah x3 yang lama. X2 tidak berubah nilainya. Ya, jadi X2 tidak berubah, tadi 1,5, 1,5. Sekarang X1 yang baru itu adalah nilai X3 yang lama, 0,625. Ya, kita hitung nilai fx1, fx2, dan fx3. Lalu kita kalikan, min kali min adalah plus. Lebih besar daripada 0. Karena lebih besar berarti akar ada di X3 dan X2. Di sini tidak ada, antara X1 dan X3 tidak ada. Ya, jadi ini dilakukan terus sampai, karena soalnya sampai 12 kali iterasi ya, 12 kali iterasi karena batas yang diminta seperti itu. Ya, jadi untuk ini untuk ini kita masukkan juga dalam bentuk tabel hasil-hasilnya ya, seperti ini. Ya. Lalu untuk misalnya kita mau melakukan lagi satu kali iterasi yang keempat, ingin tahu ya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ya, nanti ini dimasukkan ke tabel juga. Ya, jadi secara keseluruhan tabelnya sampai ke 12 itu berbentuk seperti ini. Ya. Jadi nilai yang ada ini dimasukkan kemari, Ya. Jadi di sini ada sampai 12 kali iterasi, ya. Jadi nilai akar yang dimaksud adalah ini, X3. Kan X3-nya ini mendekati nilai akar itu kan. Nilainya adalah 1,00366211. Ini adalah nilai akar yang kita inginkan. Oke, paham ya, agak mudah ya. Nah, oke.